Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa adlama أو أجهل يجهل علي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwataddin hafizakumullah. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini, tak pernah berhenti. Maka mestinya juga tak boleh berhenti mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu, wujud syukur hamdalah itu tak boleh lepas untuk selalu kita wiridkan, kita ucapkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak diterima sebagai amal soleh kita dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah. Alhamdulillah bisa bermujalasah dalam majlis yang insyaallah barokah ini di saat tadi Ustaz Imran bilang libur panjang ya, banyak orang keluar kota. Tapi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu bisa duduk di sini. Dan tadi saya berpikir maaf. Tadi saya berpikir ya karena ini hari-hari libur ya, yang datang nggak banyak. Tapi ternyata saya datang lebih banyak dari biasanya, yang bapak-bapaknya. Ya jadi memang liburan memang ya, ada di rumah semuanya itu. Alhamdulillah, ini mungkin pernah saya bahas ya, tetapi tidak ada jeleknya untuk coba kita review lagi, kita reminding lagi. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu berulang-ulang, kayak almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan bahas surat Al-Ma'un itu Pak, bolak-balik sampai santri-santrinya itu ya sampai bosen ini ditanyain. Tapi ada sebuah pernyataan yang luar biasa dari beliau ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya memang kita sering baca bola-balik, tapi apakah sudah mengaplikasikan, itu aja masalahnya. Baca surat Al-Ma'un bola-balik, tapi yang aplikasikan. Buktinya secara sosial masih banyak itu orang miskin yang gak kita santunin, anak yatim dan sebagainya. Jadi tidak apa-apa ya bapak ibu, kita coba bahas ya, yang namanya surat Luqman ayat 14. Ya, memang surat Luqman ini familiar banget itu ya. Nggak kebahas pun ya, seolah-olah sudah terbahas karena memang familiar. Semua banyak yang hafal gitu kan. Tapi minimal terjemahannya yang dihafal, terjemahannya paham gitu kan. Allah berfirman di surat Luqman ayat 14 ini, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Nanti coba kita akan lanjutkan di ayat yang 15. Cuman ayat 14 ini dulu kita coba bahas. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, ini menarik ya. Ini kalau terjemahannya seperti ini kurang lebih.
kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan hamalathu ummuhu, di mana ibunya telah mengandungnya, wahnan, dalam kondisi kelelahan di atas kelelahan, capek di atas kecapean, terus menerus tak pernah berhenti. Ditambah lagi wa fisaluhu fi amaini, menyapihnya selama 2 tahun. Aniskurli, karena itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah satu-satunya tempat kembali. Kurang lebih seperti itu terjemahnya, ibu-ibu, Pak. Yang luar biasa menarik ayat ini adalah ayat ini dimulai dengan kata-kata wasyayna, wa wasyayna. Kalau Bapak lihat di terjemahan baik di handphone maupun di Al-Qur'an terjemahan, itu kan kalau nggak salah kan, dan kami perintahkan, ya, dan kami perintahkan. Padahal di dalam Al-Qur'an itu kata-kata perintah itu memang Allah biasa menggunakan istilah amarah. Amarah itu perintah. Terus ada lagi faradha, seperti misalnya al-hajju ashhurun ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi barang siapa yang diwajibkan atas hari-hari tersebut berhaji, maka tidak boleh berkata kotor, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak boleh berjidal atau berdebat gitu. Faradhah itu wajib. Ada juga kadang Allah menggunakan dengan istilah kutibah atau kataba. Kataba itu artinya secara tekstual mencatat. Artinya orang kalau udah kecatat nih, ini wajib ngelakuin gitu loh, Pak. Kalau udah kedaftar wajib ngelakuin. Makanya seperti puasa itu kan Allah tidak menggunakan istilah faradhah atau furidah, umirah, diperintah, tapi kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, dicatat untuk kalian puasa. Maksudnya dicatat apa? Wajib dikerjakan. Nah, yang menarik ketika berkaitan dengan orang tua, perintah Allah anak berbakti ke orang tua, itu Allah tidak menggunakan amarah, Allah tidak menggunakan faradhah, Allah tidak menggunakan kutiba gitu kan. Tapi Allah menggunakan wawassayna, wasya, yuwassi, tausiyah. Jadi tausiyah ini kan namanya wasiat gitu. Jadi kalau terjemahan letterleknya itu wawassayna itu artinya, Pak, Ibu, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kami wasiatkan. Tapi kenapa diterjemahkan itu kami perintahkan? Ya memang ngarahnya nanti ke situ. Wasiat itu adalah perintah. Cuman apa bedanya, Pak Ustadz? Ya, wasiat sama perintah, ya. Kayak begini nih, beda rasa, Pak. Misalnya nih, ada orang tua nih bilang sama anaknya, nah, itu ada tanah itu di pojokan, itu tanah saya perintahkan kamu ya untuk ngamankan tanah itu, ojo dibagi, misalnya gitu kan. Itu perintah itu kan, ya. Beda enggak dengan rasanya kayak begini misalnya, nah, itu tanah di pojokan itu punya saya wasiatkan ya, nanti kalau saya meninggal jangan dibagi dulu, karena wasiat kan, Pak, ya, wasiat. Itu kan meskipun itu sama secara makna, sama-sama harus dilakoni, Pak, tapi rasanya kan beda. Kami wasiatkan, kami perintahkan. Istilah ulama itu, kalau istilah perintah, istilah kewajiban itu lebih kepada legal formal. Tapi kalau sudah wasiat, Pak, di dalamnya mengandung perintah, tapi ada unsur rasa gitu loh, Pak, Ibu. Jadi rasanya itu lebih dalam, lebih deep gitu kan kalau wasiat. Dan itulah rahasianya kenapa di dalam surat Luqman ayat 14 tersebut Allah mengungkapkan kata-kata wawassayna, karena seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita, Bapak Ibu, bahwa terkait bakti antara anak orang tua itu jangan hanya sekedar formal, tapi lebih harus rasa gitu. Jangan karena sekedar ya aku ya kewajiban aku taat ambil orang tua, bukan karena sekedar itu gitu, tapi lebih kepada aspek rasa. Itu seolah seperti itu. Kata-kata wasyayna itu lebih dalam gitu loh, Pak. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Pak, terhadap Luqman ayat 14 ini,
Ini juga menarik. Luqman 14. Di situ Allah berkata, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia liwalidayhi, berbakti, berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Allah menggunakan kata-kata walidayhi. Walidayhi itu double kan, ibu dan bapak yang dimaksud. Kalau ibu namanya walidatun, kalau bapak namanya walidun. Kalau dua walidayhi, walidain, ya, walidain itu dua, ibu dan bapak, itu bahasa Arab begitu. Terus kalau ibu saja itu walidah, pakai tak marbutoh. Kalau bapak nggak usah pakai tak marbutoh, walidun. Terus lanjutan ayat ini ternyata ada istilah ummun. Amalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mestinya ya Pak ya. Kalau karep kita, bahasa kita, karena sebelumnya sudah walidai, mestinya kan hamalathu walidatun kan begitu. Tapi ini hamalathu walidatuhu. Ini enggak hamalathu ummuhu. Jadi disebut ibu dengan bahasa ummun. Sehingga ini yang menarik, yang kedua yang ingin saya bahas. Para ulama menyebutkan Al-Qur'an itu ketika mengungkap ibu itu dengan dua diksi, dua redaksi. Terkadang walidatun dan terkadang walidun. Terkadang walidatun dan terkadang ummun. Maaf ya. Jadi ibu dalam bahasa Al-Qur'an itu ada dua kata Pak. Walidah sama apa? Ummun. Tuh di mana-mana nanti ada. Coba dicek di surat Al-Baqarah 233 itu kan ada. Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Al-ayah. Jadi disebutin apa? Wal walidatu yurdina auladahunna, dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya sekitar 2 tahun bagi yang ingin mensempurnakan persusuannya. Di situ menggunakan walidat, ibu, ya kan? Ibu dengan bahasa walidat. Jadi di Al-Qur'an ada walidat, ada ummun. Tuh, ini yang kedua. Catatan kita. Yang ketiga juga menarik Pak. Ternyata ummun, nah kita bicara ummun dulu. Ummun itu artinya apa tadi? Ibu. Di Al-Qur'an itu Bapak-bapak, ibu-ibu, ummun itu selalu digandeng dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia. Sampai titeni mawon. Sampai jenengan ngaji Quran gitu. Kata-kata ummun itu mesti digandeng dengan apa? Sesuatu yang suci, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia. Contoh ketika Allah ingin menyebut kota Mekah, itu Allah sebut dengan istilah Ummul Qura. Ummul Qura, ibu dari seluruh kota di dunia. Itu Mekah, kan suci kan ya? Jadi ibu kota dunia itu ya Mekah itu. Istilahnya Ummul Qura, sesuatu yang suci. Juga ada di Al-Qur'an itu Pak, Ibu, ada istilah buku induk. Ada buku induk ya. Buku induk. Induk itu ibu ya. Itu dalam Al-Qur'an namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab kan? Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu Ummul Kitab. Yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang Allah catat. Wa yusbitu, dan Allah juga bisa menetapkan apa yang dicatat. Terserah Allah. Mau di-delete, mau diterusin, takdir itu terserah Allah. Kenapa?
wa indahu ummul kitab, karena di sisinya lah dikuasai apa? Induk catatan. Disebut dengan ummul kitab. Lauhil mahfuz disebut dengan ummul kitab. Jadi ummul itu digandeng dengan sesuatu yang hebat, Pak. Atau yang biasa Nabi nyebut induk Al-Quran apa itu? Al-Fatihah. Biasa kita sebut apa? Ummul Quran. Itu kan ibu dari semua surat-surat itu ya, yang paling pokok itu ya Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut pembuka surat Al-Quran ya, Al-Fatihah. Itu saudara gue khatatin itu ummun. Nah kalau ummun ini digandeng dengan sosok perempuan, itu biasanya perempuan-perempuan solehah gitu. Biasanya Pak, ya dicek aja di dalam Al-Quran ya. Contoh misalnya surat Al-Maidah 75 ya, surat kelima ayat 75 ya. Itu kan bercerita tentang mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Ini bicara tentang Nabi Isa, Pak. Mal masihu ibnu Maryam, tidaklah Al-Masih Isa putra Maryam, Maryam putra Imran. Jadi Maryam itu putra Imran. Imran itu punya istri namanya Hana. Hana nanti punya anak namanya Maryam. Maryam nanti punya anak namanya Isa. Hana ini punya saudara namanya Iksa. Iksa nanti dinikah oleh Zakaria. Nah dari pernikahan Iksa sama Zakaria lahir Yahya. Jadi Yahya sama Nabi Isa itu sepupuan ya. Sepupuan. Jadi saudara ikhwatadina fidhahumullah, di situ di surat Al-Maidah disebutkan mal masih ibnu Maryam. Nah, ini kan besok Natalan, Pak. Besok Natalan, biasa rame. Yesus Isa itu kalau pendapat yang saya ambil, Yesus sama Isa itu satu sosok yang sama. Itu pendapat yang saya ambil. Memang itu khilaf di kalangan para ulama ji. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Yesus sama Isa itu sosok yang berbeda. Ada yang mengatakan sosok yang berbeda. Saya termasuk yang ikut pendapat, bukan berpendapat, yang ikut pendapat Yesus sama Isa itu sosok yang sama. Cuman di persepsi berbeda. Orang Kristen mempersepsi Yesus atau Isa kayak apa, orang Islam kayak apa. Gitu sama itu. Yesus, Isa itu sama. Kayak David sama Daud itu sama. Kayak Ibrahim sama Abraham sama. Kayak Yosef, Yusuf sama. Ini kan satu sosok yang sama, cuman persepsi yang berbeda dan sedikit terjadi perbedaan dialek gitu kan. Oke, apa kata Allah di surat Al-Maidah 75 itu? Tidaklah Isa Al-Masih putra Maryam itu kecuali hanya sosok Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul, sebagaimana telah berlalu Rasul-Rasul sebelum Nabi Isa. Jadi semua Rasul, Pak, nggak ada yang Tuhan, gitu maksudnya. Nah, setelah itu menyebut ibunya Nabi Isa dengan istilah wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu siddiqah, jujur, solehah. Makanya ummi atau ummun itu kalau dinisbatkan kepada perempuan, mesti perempuan itu solehah. Makanya ibu-ibu kalau membiasakan di rumah dipanggil ummi itu harus solehah. Nek emak, mbok, ibu, mami itu bebas, itu netral, itu bisa solehah, bisa tolehah itu. Tapi ini diceluk ummi itu ya, nah Al-Quran itu mesti wapi itu. Ummi itu di Al-Quran mesti solehah itu. Seperti itu. Itu saudaraku ya. Seperti misalnya ketika Allah menyebut ibunya Nabi Musa, sama ummi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi
fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa jailuhu minal mursalin. Kata Allah, saya lupa di surat Al-Qasas tadi berapa itu. Kata Allah Rabbul Alamin, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Allah menggunakan yang apa? Ummi Musa. Ummi Musa. Jadi ummi itu mesti soleha. Susuilah anakmu Musa. Kalau kamu takut nanti dikejar Fir'aun, sudah fa'alqihi fil yammi, kau hanyutkan ke sungai. Wala takhafi, gak usah khawatir. Wala tahzani, gak usah sedih. Gitu kan kata Allah kepada ibunya Nabi Musa. Inna radduhu ilaik, nanti aku akan kembalikan Musa itu padamu. Dan ketika dikembalikan wajailuhu minal mursalin, sudah jadi sosok seorang rasul. Jadi kita ngelepas anak sekolah, ngelepas anak mondok itu kayak begitu tuh Pak. Gak usah khawatir, insya Allah balik jadi orang yang soleh. Dan orang yang kayak gitu tuh, ibu yang itu tuh ummi. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi kesimpulannya apa? Ummun di dalam Al-Quran itu mesti bagus gitu loh Bu. Wah, mesti kalau itu wanita solehah gitu kan. Kalau itu berkaitan dengan benda seperti Mekah itu suci gitu kan. Atau makhluk yang lainnya seperti Ummul Kitab itu adalah suci gitu kan. Oke. Berikutnya saudaraku ikhwatatina fillah. Nah ini setelah kita paham kalau walidah itu netral. Walidah itu hanya bicara fisik, fungsi fisik. Ibu sebagai fungsi fisik itu walidah namanya. Ibu sebagai fungsi fisik itu walidah. Tapi ibu yang punya karakter soleha itu ummun gitu kalau dalam Al-Quran. Nah yang menarik Pak, yang berapa, yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga itu ketika Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus ibu, ternyata Allah tidak menggunakan lafaz ummi. Allah tidak menggunakan lafaz apa? Ummi. Ya, perhatikan di surat apa tadi? Luqman ya, 14 ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya, walidain. Walidah itu kalau ibu apa namanya? Walidah lah. Jadi perintah berbakti kepada ibu itu Al-Quran menggunakan apa? Walidah. Tidak menggunakan apa? Ummi atau ummun. Dan ini hikmahnya luar biasa. Apa hikmahnya? Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua, berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus ibu. Nggak perlu menunggu ibu jadi soleha duluan. Nggak perlu ibu itu harus isok ngaji kok jenengan ibu baru ditaatin, nggak perlu. Nggak sampai segitunya. Bahkan hatta ibu itu non muslim pun tetap bakti itu terjadi. Itu rahasianya. Kenapa perintah banyak kan perintah berbakti kepada orang tua itu bil khusus ibu itu seperti Al-Isra ayat 23 kan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua walidah bukan ummi, berbuatlah yang terbaik. Kenapa seperti itu bapak-bapak ibu-ibu? Yaitu tadi seolah Allah ingin perintahkan kepada kita berbakti kepada orang tua itu enggak ngelihat soleh atau tidak soleh, enggak melihat. Bapak enggak soleh pun tetap bakti, kan begitu kan? Apa maneh bapak sing soleh, ngono lho Pak. Ojo sampeyan ngono wis gak usah soleh ae, kok sing penting bukan. Bapak sing soleh aja tetap kita bakti gitu loh. Apa maneh bapak sing bapak sing enggak soleh aja tetap bakti, apa maneh bapak sing ibu sing enggak soleha aja tetap bakti harus berjalan kok bagi seorang anak kepada beliau ini, ibu-ibu ini yang enggak soleha, apalagi ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang dekat sama Allah. Gitu tuh. Sehingga kemarin ada yang telepon sama saya curhat, Ustaz, saya baru tahu nih, ternyata saya ini anak angkat Ustaz. Ini sudah dewasa Pak, sudah jadi pengusaha, sudah sukses, sudah punya macam-macam lah, rumah, mobil, aduh, harta di genggaman dia Pak. Dan semua itu berkah dari apa? Ibu angkatnya yang ngasuh sejak kecil.
Ada orang perempuan dari desa, Ustaz, dari kampung, ngaku sebagai ibu kandung saya dan ketemu sama ibu asuh saya. Ketemu dengan ibu yang sekarang ibu saya itu. Dan ibu saya pun membenarkan bahwa ibu ini adalah ibu kandung saya. Gimana ini saya, Pak Ustaz? Apanya gimana? Saya tanya begitu. Apanya gimana? Gimana sikap saya sama ibu kandung saya? Lu ya harus berbakti toh. Harus berbakti. Tapi ternyata ceritanya itu saya dibuang, Pak Ustaz. Saya bilang begini, urusan ibu itu elek atau orang, urusan ibu jenengan ibu solehah atau tolah-tolehah, urusan ibu jenengan itu apik atau kejem, zolim atau tidak, itu bukan urusan sampean. Itu urusan dia sama Allah nanti pertanggungjawabannya. Tapi urusan sampean sama ibu sampean itu apa? Berbakti. Karena Allah tidak pernah memerintahkan bakti itu kepada ummun, tapi kepada walidah yang sifatnya netral. Gitu ya Ustaz, saya lanjutin. Iya gitu. Bunda, saya ngomong gitu. Ibu asuh Anda, ibu angkat Anda itu, yang telah memberi penghidupan pada Anda, memberikan biaya kepada Anda, memberikan makanan kepada Anda, memberikan baju, memberikan pendidikan, sampai menjadi orang yang hebat seperti sekarang. Baik banget itu. Dan kau juga harus berbakti kepada ibumu itu, ibu angkat itu. Tapi ingat, kebaikan yang dilakukan oleh ibu angkat ini belum bisa menyamai kebaikan satu helai nafas ibu kandungmu telah melahirkan dirimu. Nangis nih, nggak boleh. Makanya saya bilang ya ke semua jamaah, nek ngadopsi anak ibu ojo mateni obor, nggak boleh, haram. Ngadopsi terus binnya itu dihilangkan. Kalau binnya itu oke lah, di catatan binnya kepada yang ngangkat di catatan, tapi nanti diomongkan yang non catatan itu supaya nggak paten obor si anak itu. Misalnya anak sudah balik, sudah dewasa, baru ngomong. Memang di akte kan memang itu nggak enak kan kalau nggak ada pencatatannya, nggak ya? Catatannya kepada ibu angkatnya, kepada ayah angkatnya, misalnya Fatimah binti Hasan, saya ngangkat anak Hasan misalnya gitu. Nggak apa-apa di catatan. Tapi nanti kalau sudah balik nih si Fatimahnya, omong no, orang tuamu nak itu bukan saya. Kamu punya ayah kandung, tapi kau tetap anakku. Apapun, kau tetap anak. Cuma saya kasih tahu supaya kamu tetap berbakti kepada bapak, karena masih hidup, Pak. Nggak boleh. Nah itu kan kejadiannya, akhirnya kecewa kan kalau sudah besar kayak begitu tuh kan. Kalau sudah balik dikasih tahu, di brainstorming gitu kan. Tapi kasih sayang tak berkurang kepada anak angkat yang meskipun sudah dikasih tahu. Oh itu keren Pak, itu yang kayak begitu. Mesti begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi luar biasa Al-Quran ini, Luqman ayat 14 itu. Betapa telitinya gitu loh diksi yang digunakan oleh Al-Quran untuk kemanfaatan ke depan. Bahwa sesungguhnya yang namanya bakti kepada orang tua itu tidak pernah melihat kesalehan karakter orang tua itu, tapi yang dilihat adalah dia yang melahirkan kita. Karena itu kita bakti kepada dia, itu saja, selesai. Itu saudaraku. Yang berikutnya saya tidak tahu yang bisa kita ambil ya poin ini. Apa itu Pak? Kenapa dari tadi Ustadz kok ngomong ibu terus? Padahal itu kan sebenarnya ayatnya itu kan ibu dan bapak. Ya enggak ya? Di Luqman ayat 14 itu kan apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu siapa? Ibu dan bapak. Kenapa dari tadi yang kita bahas ibu, ya nggak ya? Terus saya selalu katakan mobil khusus ibu. Ngapunten Pak, saya nggak menafikan posisi jenengan. Saya nggak nafikan posisi jenengan. Tetapi inilah nas gitu loh. Apa alasannya? Kenapa ibu harus lebih diutamakan? Pertama Al-Quran itu tadi, surat Luqman ayat 14. Awalnya bicara ibu dan bapak kan?
ya kan? Biwalidayhi. Tapi coba kalimat berikutnya apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kok dilalas yang dibahas penderitaan ibu? Kok dilalas yang dibahas penderitaan ibu? Berarti seolah Allah ingin ngasih tahu, memang awalnya ibu dan bapak, tapi mobil khusus apa? Ibu. Dan kalau kita bicara penderitaan, kalau kemudian Allah berkata, aniskurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, itu maksudnya dua orang tuamu siapa? Ibumu yang paling banyak menderita. Itu saudara. Itu satu ya, hadis ayat Al-Quran itu sendiri ya. Yang kedua, kenapa ibu yang didahulukan? Hadis sendiri, Nabi sendiri yang mendahulukan ibu, ya kan? Populer kan Pak ya, hadisnya itu Pak ya. Dari Bahzin bin Hakim radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling aku taatin di antara dua orang tua saya? Kan begitu tuh pertanyaan. Nabi bilang apa? Ummuka, ibumu. Oh, siap, ibu. Itu kan begitu kan ya. Jadi ditanya lagi kan sama Bahzin bin Hakim, Sumaman. Sumaman itu siapa lagi setelah ibu? Ya kan setelah ibu kan mestinya bapak. Dan Nabi itu jawabnya, ummuka, ibumu maneh. Oh, gitu ya Rasulullah. Sumaman. Kemudian setelah ibu lagi siapa lagi? Pikirnya bapak, tapi lagi-lagi apa? Ibu. Sampai 3 kali. Baru yang keempat bapak. Ini Masya Allah menunjukkan ibu itu utama ya. Mohon maaf ya. Itu nas dia bicara. Sehingga para ulama akhirnya ngoncei, kenapa sih harus nas itu kok ibu gitu ya. Nah berikutnya nih Pak, yang jadi Al-Quran tadi sendiri ya mendahulukan ibu, terus kemudian Nabi, hadis Nabi yang kedua, terus yang ketiga secara logika sosiologis, ibu ini termasuk manusia yang paling banyak berkorban dibanding dengan ayah. Betul kan Pak? Bapak itu korbannya kan cuma golek duit gitu. Ibu itu Pak, ibu itu 3 kata Imam Al-Qurtubi pengorbanan. Kenapa Nabi mengulang sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibu? Itu lambang, itu simbol bahwa pengorbanan ibu itu ping telu. Pertama apa? Mengandung. Yang kedua apa? Melahirkan, menyusui. Wah, sak repotan. Wis gak sak repotan mana wis. Udah sak capek-capeknya. Dan gak ada ibu ngeluh itu kan. Meteng maneh, ngeluh maneh. Ah, nak ngeluh. Makanya ya, mohon maaf ya Pak ya, kalau sampai ada istri cerewet itu wajar. Jarno ae ana bojo cerewet itu Pak. Jarno. Nanti lobet kok, lobet. Nek sampean bales ngecas Pak, tambah mumbul, dicas. Niru Sayyidina Umar loh Pak. Sayyidina Umar tuh Masya Allah. Ada seorang sahabat, ini ma'ruf kan, ini sangat populer riwayat ini. Ada seorang sahabat susah ngatasi bojone sing cerewet. Ya apa ya cara ngadepi bojo sing cerewet? Wis tak konsultasi sama Amirul Mukminin, presiden saat itu adalah Umar bin Khattab. Nek muda Pak, mau datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Nyampe di depannya Sayyidina Umar, setelah dia naleni tali kekang kuda, terdengar suara perempuan yang keras dari dalam rumah itu. Ternyata itu adalah suara istrinya Sayyidina Umar yang lagi marah sama Umar. Dan Umar meneng ae. Wih alah podo ae. Pak, Umar itu siapa Pak? Umar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, jangankan manusia Pak, setan itu lo takut. Sama Umar tuh setan tuh takut. Setan tuh dalam sebuah riwayat, kalau Sayyidina Umar tuh lewat sebuah gang Pak, terus setan tuh mau ngelewatin situ, itu bukan lari, cari jalan lain Pak. Dan ada saya baca riwayat, setan tuh ngelihat sandalnya Umar tuh aja semaput Pak. Saking takut di wedi itu.
Saya masih cari, ini Gus Bahak yang ngomong ya, saya masih cari. Umar pun ketika didatangin oleh malaikat fitnah kubur itu kan, yang istilahnya malaikat mungkar nakir, man rabbuka, Umar dibentak namanya malaikat, man rabbuka, kita dibalas tadi, ditanya, kamu nggak tahu man anak, kamu nggak tahu siapa saya? Saya Umar bin Khattab. Langsung mengkerat tuh malaikat tuh. Terus gak dilanjutkan lagi itu pertanyaannya. Ini Umar tuh karakter juga gitu, keras Pak. Ketika Umar masuk Islam Pak, Nabi itu sampai berdoa, ya Allah, aidil Islam bihadar rajulain bi umarain, maaf, bi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Dulu Umar bin Khattab, Umar bin Hisam itu, saya lupa satu namanya, itu Umar bin Hisam atau siapa. Itu juga orang kuat Pak. Tapi yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Waduh, hebat. Umar tuh hebat. Yang ketika di dalamnya Nabi itu main hadrah Pak, pung ketipang-ketipung, ada Aisyah, ada teman-teman Aisyah. Umar masuk Pak, assalamualaikum, lari semua ini perempuan-perempuan, gak ada yang berani. Rasulullah tertawa, dan setan-setan pada lari itu kayak menungso lari ketika apa teko. Umar Pak, tapi apa yang terjadi? Ambil istri ini bojone Pak, meneng Pak. Ya Allah, pengen niru saya itu Pak. Makanya bojoku nek ngamuk-ngamuk itu wis meneng ae. Soalnya aku mikir ya, nek dibales gue nanti ngecas Pak. Dibiarin nanti, nah lama-lama lobet kok. Lobet, apa nek ditinggal turu tambah wis Swiss karena suara mana Pak? Ya karena kita tertidur gak dengar suaranya kan. Nah itu ketika kemudian datang nih orang ini, lo podo ayo Umar yo dicereweti bojone. Mau balik, nah ketika naik kuda ngeringkikkan kuda itu, terdengar, siapa itu? Saya Umar. Ngapain kamu kesini terus kok belum selesai hajatnya sudah balik? Lah iya aku loh, wahai Amirul Mukminin, saya ini mau konsultasi gimana cara menghadapi istri yang cerewet. Tapi yo ternyata sampai yang dicereweti yo menang gak bisa ngatasi. Apa kata Umar? Ada dua riwayat Pak ya. Riwayat yang saya baca itu ada dua. Yang pertama Umar bilang, Sayyidina Umar ngomong begini, tahu nggak? Saya ini asadun finnas. Saya itu kalau di hadapan manusia itu singa. Tapi saya ini kasobi, seperti anak kecil kalau di hadapan seorang istri begitu. Sak kuat-kuat yang Sayyidina Umar Pak, nek ngarepi bojone kaya arek cilik Pak, meneng gak iso apa-apa. Tapi kalau di hadapan manusia Pak, sapa sing wani ambek Sayyidina Umar. Terus lanjutan riwayat keduanya Pak, ini mungkin beda riwayat, saya gabung jadi satu aja. Sayyidina Umar ngomong gini, kenapa saya harus tunduk sama istri saya? Kenapa? Li'annaha tabbahah. Itu ungkapan Sayyidina Umar. Li'annaha tabbahah. Dialah yang memasak masakanku, li ta'ami. Wa khabbazah, dan dialah yang membuat adonan kue untuk saya sarapan. Wa ghassalah, dialah yang mencuci pakaian-pakaianku. Wa radha'ah, dan dialah yang mengasuh dan menyusui anak-anakku. Terus pantaskah saya dengan beban istri yang kayak begitu berat? Ketika dia marah saya harus balas marah. Pantaskah kayak begitu? Sudah berat beban istri itu, biarlah dia dengan marahnya. Masya Allah. Iya, gimana nggak berat? Mengandung Pak. Nek jenengan nggak percaya, coba perlu jenengan kayak barbel Pak, terus dibulet no. Gak usah 3 wulan Pak, 3 dino mawon. Al sengklewel, remuk kabeh Pak, gegeri Pak. Iya kan Bu ya, ibu itu kalau sudah mengandung, masya Allah, turu isai paling sing nyaman ya cuman terlentang, miring, sak dilut miring mana, gak iso Pak, pemane tengkurap, gak iso Pak tuh, susah. Itu berat. Belum lagi melahirkan, wilayah berdarah-darah Pak, sakit. Belum lagi nanti ngasuh, nyusui. Wong bayi gua, tanya ibu-ibu ya kan, bapak kan tahu, bayi gua nek siang turu, gak ganggu. Waya yang melek malah gak ganggu. Tapi nek bengi melek ae nangis. Waya yang turu melek kan begitu.
Kita ikut melek, Pak. Iya ikut melek, tapi cuman sedilo, cuman buka bojone ae. Ma, tangi ma. Apa ku anakmu nangis tuh bapaknya turu. Bojone sing melekan sampai subuh. Wah, pengorbanan luar biasa. Ini yang ketiga, pengorbanan luar biasa. Apalagi yang membuat kita harus mendahulukan ibu, karena ibu ini makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling lemah di antara dua orang mulia ini, Pak, ibu dan bapak. Yang paling lemah kan ibu. Contohnya apa? Durhaka itu kepada siapa? Kepada ibu. Dan ibu yang didurhakai oleh anak itu ketika ibu sendiri, Pak. Ketika sudah menjanda ya. Ini onok bapak, oh kawani, nggak berani. Coba kisah-kisah durhaka kepada ibu malin kundang itu sendirian ibunya, bapak yang kawan. Karena memang ibu itu lemah. Itulah kenapa warisan itu harus diberikan terlebih dahulu kepada ibunya. Karena ibu itu paling lemah, saudara. Inilah rahasianya kenapa Allah mendahulukan ibu. Dan yang terakhir, kenapa ibu yang didahulukan? Karena saudaraku ini penting. Di bawah telapak kaki ibu itu ada surga. Nggak ada di bawah kaki kita, Pak, surga. Ibu, Pak. Hadisnya ya, saya kasih tahu. Hadisnya itu riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Kan populer ya. Yang enggak populer itu ujung hadis ini. Man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Barang siapa yang dikendakin oleh ibunya masuk surga, ibu akan mempersilahkan masuk surga. Tapi barang siapa yang ibunya tidak ridho anak masuk surga, dilempok ke neraka. Hak veto surga neraka ada di tangannya ibu. Itu hadis. Nah, masalahnya hadis ini, Pak, menurut sebagian besar ulama, hadis ini tidak sahih. Riwayat Ibnu Abbas ya. Cuman ngapunten, ulama-ulama yang menganggap hadis ini tidak sahih, Pak, seperti Syekh Albani, beliau sendiri menyatakan, semua ulama yang menyatakan tidak sahih ini hadis menyatakan meskipun tidak sahih secara sanad, tetapi secara makna hadis ini sahih. Secara makna hadis ini apa? Sahih, Pak. Apalagi diperkuat oleh hadis mirip seperti itu dari jalur yang berbeda, yaitu dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Muawiyah bin Jahimah As-Sulami meriwayatkan, dia datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa. Nabi, aku ingin ikut perang bersamamu. Wajitu astasyiruk. Aku datang ke sini mau rembukan. Gimana pendapat jenengan kalau saya ikut perang dengan jenengan? Apa kata Rasulullah kepada As-Sulami ini, Muawiyah bin Jahimah As-Sulami? Halaka min ummin? Kamu masih punya ibu? Kata Nabi. Oh, nje ya Rasulullah, masih ada ibu saya. Falzamha. Udah enggak usah ikut perang. Falzamha. Tempel aja ibu. Layani terus ibu. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena surga di bawah kedua kakinya. Kalau yang tadi lafadznya Ibnu Abbas, surga di bawah telapak kakinya. Kalau ini surga di bawah kakinya, nggak pakai telapak. Kan podo toh, Pak. Hadis ini kata Albani hasanun sahih. Jadi berarti hadis yang di atas tadi itu benar, itu sebenarnya benar, saudara. Karena itu ya, seorang nggak akan pernah bisa masuk surga, Pak, kalau ibu itu tak ridho. Ibu tidak ridho. Sehingga sampai ada sebuah quotes ya, sebagai penutup, Pak. Ada ulama punya syair bagus, Pak. Man asya syaidan, man asya khadiman tahta qadami ummihi asya syaidan ala ru'usi qaumihi. Kalau syair itu kan mirip-mirip ada saja ini. Man asa khadiman
tahta qadami ummihi asha syaidan ala ru'usi qaumihi. Kata ulama ini, orang yang hidup selalu melayani ibunya. Siapa orang yang hidup selalu melayani ibunya, maka kelak dia akan menjadi pemimpin yang selalu melayani dan dilayani oleh kaumnya. Makanya delok pemimpin Pak, delok ambil ibu iya apa. Dan rata-rata pemimpin yang jadi orang-orang sukses itu Pak, orang yang begitu dekat sama ibunya. Orang sukses. Jadi kalau surga itu diartikan dua Pak, surga dunia dan surga akhirat. Seolah hadis itu Nabi itu berkata bahwa suksesmu di dunia dan suksesmu di akhirat terletak bagaimana baktimu kepada ibu. Itu saudara. Ada, saya waktu ceramah di Jakarta itu, ketika ceramah di Jakarta dijemput di bandara itu, yang jemput itu dosen Universitas Bakri Foundation yang jemput dulu, yang masih ada lapindo dulu Pak. Nah cerita di mobil itu, cerita si dosen ini, kan saya bilang di Surabaya, Sidoarjo itu kayak di pengadilan Abu Rizal menang ya, kan menang di pengadilan Pak, sehingga dia bisa tidak ngasih ganti rugi. Dia menang. Kalau dia menang kan berarti dia bahwa itu bukan kecelakaan, tapi itu adalah alam gitu loh ya. Dia berhak Pak tidak ngasih ganti rugi. Kata si dosen ini, Abu Rizal Bakri ini, kemudian ngomong sama ibunya. Terus ibunya, Bu, aku menang, nggak ada beban untuk ganti. Ibu yang ngomong apa? Gak usah ngono nih bahasa anak Jawa. Tetap gantiin nah, tetap gantiin. Sakno wong-wong langsung siap, gak pakai bantah siap. Itu suksesnya orang kayak begitu tuh. Ini saya cerita orang-orang sukses Pak, yang lihat banyak. Terlepas Bapak ini sependapat atau enggak sependapat dengan dua Gus besar ini. Di kalangan NU kan ada Gus Mus sama Gus Dur. Terlepas kita sependapat atau enggak. Tapi ini ada cerita menarik ketika Gus Dur mau menanyakan ke Gus Mus, mau enggak kamu menyalonkan jadi ketum PBNU? Apa kata Gus Mus? Ya sih aku tak ngomong sama ibu. Itu Pak. Ngomong sama ibu. Katanya ini cerita, saya dapat cerita ya, nggak tahu dari mulut ke mulut itu gimana. Ngomong ke ibunya, Bu, saya diminta Gus Dur untuk nyalonkan, pripun? Wis gak usah. Onji, wis ngono tok. Ketika ibunya ngomong gak usah, ya nje. Nggak kayak kita Pak. Apa alasannya nggak usah Bu? Pakai takut alasan bareng. Arek enom saiki Pak. Ini enggak. Dan Gus Dur ini Pak ya, terlepas ya, setuju dengan ide-idenya Gus Dur. Ketika ketemu Gus Mus, ketika tanya gimana jawaban ibu, ibu ngomong gak usah Gus, onjing, enggak Pak. Ya mau ngalim lah ngono, ngerti? Onjing. Kalau ibu sudah bilang enggak, ya jangan berangkat. Jangankan Pak, kayak tadi itu kan. Siapa tadi itu? Muawiyah bin Jahimah tadi, perang loh Pak. Perang loh, disuruh gak usah ikut perang, tapi disuruh apa? Melayani ibu. Tahu nggak Pak? Perang itu kan termasuk jihad tuh. Amal soleh yang tertinggi di umat Islam itu apa? Jihad. Lah kok Nabi mengalihkan ke ibunya? Sambil Nabi ngomong fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga di bawah kedua kakinya. Ada fa innal jannata ala suyuf, surga di bawah pedang Pak. Itu jihad. Ini didahulukan surga di bawah telapak kaki ibu tuh. Soalnya Nabi bilang bodoh. Makanya Ibnu Abbas tuh, ketika ada sahabat Ibnu Abbas atau orang muridnya Ibnu Abbas atau orang-orang yang membunuh, terus sadar dia salah membunuh, dia bertobat, datang kepada Ibnu Abbas, menanyakan, ya apa ini, apa yang harus aku lakukan?
supaya aku bisa diterima taubatku. Apa yang ditanya sama Ibnu Abbas? Hal laka min ummin? Kamu masih punya ibu enggak? Ibuku udah meninggal. Oh ya sudah, kalau begitu kamu taubat saja secara taubatan nasuha dan gak usah ngulangi, gitu Pak. Terus ini orang ini pergi, muridnya Ibnu Abbas, Imam Atta, itu tanya, maaf guru, kenapa guru tanya tentang keberadaan ibunya dia? Apa hubungannya dengan taubat? Ibnu Abbas berkata begini, iya, saya belum pernah menemukan amalan yang terbaik yang bisa menghapus dosa besar kecuali berbakti kepada seorang ibu. So, saudaraku ikhwatatina fillah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Share sedikit ilmu ini untuk semakin kita berbakti kepada orang tua. Bakti dengan orang tua Pak, ihsana Pak, yang terbaik ya. Apa yang terbaik? Ya doa, melayani, jangan buat ibu marah, jangan buat ibu marah, jangan buat ibu susah. Itu ada riwayat ya, ada sahabat datang ke Rasulullah, itu sahih di sini. Sahabat itu bilang begini, ya Rasulullah, inni ubayyuka alal hijrah. Ya Rasulullah, saya mau berbaiat, ubayyuka, berbaiat kepadamu untuk ikut hijrah bersamamu ke Madinah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, aku tinggalkan orang tuaku menangis. Gak apa-apa. Apa kata Nabi? Irji alaihima, balik kamu, temui ibumu, adhikhuma, buat ibumu tersenyum, jangan membuat kok ibumu susah. Begitu aku mikir maca hadis, ya Allah, arek-arek saiki kabeh nonton gak oleh ngamuk-ngamuk Pak. Bahkan ono sing mateni ibuke gara-gara gak oleh naik sepeda motor. Astagfirullah. Nih, ayo ilmu-ilmu kayak begini ini kita salurkan kepada anak-anak kita, minimal dari diri kita Pak. Kalau kita sama ibu kita itu bakti Pak, itu nurun, anak kita sama kita pun bakti. Kalau hubungan kita sama ibu kita itu gak normal Pak, nanti nurun tuh, anak sama kita juga gak normal tuh. Begitu. Mudah-mudahan manfaat sih. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan biasa. Yang mau saya tanyakan, ini ada orang sebelum menikah dia melakukan zina dengan pacarnya, tapi akhirnya menikah dan punya anak, anaknya sudah besar, tapi belum diberitahu kalau dia itu hasil zina. Nah, ini bagaimana? Orang tua ini apa sebenarnya mau beritahu dia itu anak hasil zina, artinya sebelum nikah sudah melakukan perzinahan, dia juga malu, mau tidak diberitahu, nggak pantas jadi wali nikah. Nah, seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan tadi, berkaitan mau berangkat perang, ditanyakan berkaitan dengan ibu. Nah, ini apakah semua sahabat yang mau berangkat perang itu ditanyakan seperti halnya itu? Yang itu menunjukkan keutamaan ke ibu dulu daripada perang. Apakah ada kasus khusus? Kasus khusus ya. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Anak zina itu Pak memang problem. Jadi kalau anak zina itu, kalau kemudian nikah sama yang menzinai, nikah sama yang menzinai, itu kalau jumhur ulama, lebih-lebih Imam Syafi'i itu ketat, itu nasabnya tidak kepada bapaknya, karena anak itu dihasilkan bukan dari pernikahan. Jadi makanya walinya tidak boleh kepada bapaknya, walinya tidak boleh kepada bapak. Terus wali siapa? Kepada ibunya, ibunya nanti kepada wali hakim. Seperti itu. Terus gimana? Itu kan aib ya. Itu aib. Satu sisi tidak boleh Pak diungkap aib itu, gak boleh. Hatta kepada anaknya gak boleh. Kamu anak zina. Kepada orang lain pun sebenarnya gak boleh.
Udah cukup berdua saja sama Allah dia tahu, karena sudah bertobat kan. Terus gimana? Ya wali hakim, kalau wali hakim ya kalau bisa, kalau masih nanti dengan wali hakim itu nggak bisa kong kali kong Pak, dengan wali hakim, maka ya boleh nanti ayahnya itu menjadi wali Pak, ikut pendapat yang minoritas untuk bisa menutup apa? Aib. Karena menutup aib itu jauh lebih diutamakan daripada perwalian itu sendiri. Karena perwalian kalau mazhab Imam Abu Hanifah bukan menjadi syarat sah pernikahan. Ingat ya, perwalian wali inda Hanafi itu bukan menjadi syarat sah pernikahan, tapi menjadi syarat utama saja. Syarat utama, bukan menjadi syarat sah. Artinya utamanya ada wali, sempurnanya ada wali. Andai nggak ada wali pun, ya, nikah dirinya sendiri selama yang nikah sudah dewasa Pak, itu sudah sah indal Hanafi. Saya kasih tahu ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya kayak begitu, sama dengan masalah apakah toharoh itu menjadi syarat sah sholat itu apa enggak, itu kan di kalangan ulama sini berbeda pendapat. Kalau jumhur tohar itu menjadi syarat, kalau Imam Malik tidak, itu benar sempurna aja. Ya. Misalnya baju kita kotor, baju kita kotor ya, bukan ini hadas. Kalau hadas kecil itu sepakat Pak, itu menjadi syarat sahnya ibadah ya. Misalnya baju kita kotor terkena najis, Indul Maliki sholat aja gak ada masalah. Karena itu tidak menjadi syarat sahnya sholat, karena itu sudah di luar kharijat toharohnya, itu sudah di luar badan kita itu, begitu kurang lebih, termasuk pernikahan itu sendiri. Jadi wali itu sendiri menjadi, apakah wali itu menjadi syarat? Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, la nikah illa biwali ini kan, tidak ada nikah kecuali dengan wali gitu kan. Nah orang yang berzina itu kan walinya tidak ada itu, maka dia harus pakai wali hakim. Nah situasi kalau situasionalnya itu tidak memungkinkan untuk dibuka, nanti akan menjadi malu keluarga besar dan sebagainya. Terus jadi anaknya juga jadi malu Pak. Ya, tahu anak zina kan jadi malu itu anaknya. Ya ikutlah pendapat yang membolehkan wali itu wali si orang tuanya. Tapi ini secara hukum dia sebenarnya bukan wali orang tuanya, cuman dia mewakili saja. Itu taukil Pak, taukil. Seperti itu. Sama kasusnya ketika saya diminta untuk minta pendapat. Jadi ini aneh nih. Jadi ada keluarga suami istri punya anak, sampai anaknya mau nikah. Nah, telepon saya menanyakan. Ternyata ayahnya non muslim Pak. Ibunya ini istri sama suami ini nikah beda agama. Tapi ayahnya ini baik Pak. Non muslim wabi, apinya di mana? Dia nggak pernah mengajak anaknya ke agamanya. Jadi malah ngantor. Jadi bertahun-tahun sampai anak itu dewasa itu dipikir sama anaknya itu muslim. Ya, baru kemudian ketika pernikahannya baru nggak bisa. Kan dia non muslim. Gimana nih Ustaz? Ya, lu ada pamannya nggak? Saya bilang begitu. Ya. Ada paman. Muslim enggak? Ya ada. Di situ aja. Terus gimana ini? Nah, kong kali kong sama ini si siapa? Si KUA. Apa istilah? Bukan kong kali kong ya. Apa? Menanyakan gimana enaknya ini kalau diungkapkan nanti tahu itu semua. Gimana? Jadi taukil wali, tapi taukilnya tidak diumum gitu loh. Jadi itu walinya, kan ada bapaknya, ini orang bertanya, ini kok bapaknya bukan jadi wali gitu kan ya. Ya nanti diomongkan, bukan taukil ya, langsung otomatis nggak pakai taukil. Kalau ada paman, karena bapak ini gugur secara hukum, maka pamannya ini yang kemudian bisa jadi wali, itu otomatis. Dan ini umumkan aja, ini diwakilkan gitu saja. Padahal nggak diwakilkan. Kalau ada yang bertanya, kok nggak ada taukil wali? Ya sudah tadi di belakang taukil wali gitu kan. Itu namanya tauriyah Pak. Seperti itu. Untuk menutup aib yang lebih besar lagi. Satu. Terus yang kedua, ya memang ada hadis-hadis itu situasional Pak. Hadis-hadis itu. Tetapi al-ibratu bi umul lafdhi gitu ya. Kata kaidahnya kan begitu. Menafsirkan sebuah hadis itu lihat umumnya Pak, enggak lihat situasional. Kan kita enggak tahu situasinya kayak apa.
Jadi ihtimal kan. Maka ya ini hadis bisa dijadikan dalil bahwa kalau dalam situasi di mana ibunya benar-benar sendirian, dia butuh pelayanan, maka ibulah yang harus didahulukan. Tapi nek ibu si ono dulur, ono pergi perangnya perang toh Pak yang didahulukan. Seperti itu kan. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali tema yang kita bicarakan kali ini. Masalah ibu. Ya. Kalau kita bicara ibu, apalagi kalau kita tarik secara sosial, zaman Nabi dengan era industrialisasi memang berat. Tapi yang kita perhatikan, anak dituntut untuk berbuat baik padahal kalau kita secara logika, adanya anak itu kan bukan kemauan anak, kemauan orang tua. Ini secara logika. Tetapi kenapa Allah memerintahkan anak berbuat terbaik pada orang tua? Ini berarti anak itu punya beban berat. Pertama, yang kedua, anak ini dihadapkan dari persoalan-persoalan dari uang, dari zaman pra-Islam itu anak jadi apa? Jadi punya beban sangat berat. Tapi kenapa Islam justru menuntut bahwa anak ini harus berbuat terbaik pada orang tua? Padahal jadi tadi kalau kita perhatikan adanya anak lain itu kan bukan kemauan anak, kan kemauan orang tua. Tentu orang tua yang harus dituntut untuk berbuat baik pada. Iya. Ini maaf ini kaji. Iya. Makasih. Iya sama-sama. Iya kan perintah Allah berbaktinya anak kepada orang tua kan tidak menafikan dan menghilangkan perintah Allah supaya orang tua berbuat baik kepada anak Pak. Kan begitu ya. Cuman kenapa kok Al-Quran banyak fokusnya perintahnya anak kepada orang tua? Karena yang paling sering melupakan itu memang anak kepada orang tua. Makanya diingatkan sama Allah. Kalau orang tua kepada anak itu naluriah Pak, itu mesti berbuat yang terbaik. Contoh aja kayak jenengan itu kan ya. Atau siapa saja itu kan, ibu. Kalau duit Pak digolek dia gak tuku susu Pak. Tapi coba anak Pak, mau belan-belani itu nggak bisa semua begitu gitu. Yang sering ngeluh itu anak, yang sering ngeluh itu ibu karena anaknya cerewet atau anak karena ibunya cerewet Pak. Kalau yang ke saya yang sering ngeluh itu anak-anak Pak. Ustaz ibu kok cerewet ya Ustaz ya. Wis jarine tapi pindah nang omah kene. Wis akhirnya dipindah boyongan. Sedino nelpon maneh. Umur piro ibu sampean? 70. Saya bilang, "Sita, cerewetnya ibu sampean ke sampean itu enggak lebih cerewet sampean kepada ibu sampean. Dulu sampean itu lebih cerewet. Sampai ibu gak turu, ibu gak kerja, cuti. Lo kan begitu, Pak. Itu sosiologis logikanya seperti itu. Karena yang sering melupakan bakti itu ya anak. Kalau ibu, wah mengorbankan Pak. Sampai ada ya, ibu ya, ada ini sudah meninggal dunia. Saya punya teman ya, suami istri ini ustadzah, masya Allah, ikhlas orangnya. Suatu saat diuji anaknya sakit, penyakit aneh gitu ya, apa lupus penyakit itu kan. Itu ketika di rumah sakit itu, si istrinya ini, ustadzah ini cerita sama kita ini, ya Allah, kalau kau berkenan bisa memindah penyakit ini, tidak apa-apa pindah ke saya. Gitu tuh. Coba anak ya coba. Anak Pak ngomong nyebok ini emak gelem lah. Tapi emak nyeboi anak bolak-balik Pak, gak tahu jijik Pak. Tuh, maka kenapa Allah tidak fokus memerintahkan orang tua berbakti karena naluri. Binatang ngono kok Pak, pemane menungso.
Binatang itu loh kepada anak itu loh, naluriah itu. Udah kayak begitu, apalagi manusia yang berakal. Tapi anak yang kadang-kadang karena urusan duniawi bisa mateni mbok ya. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan memang orang tua berbuat baik pada anak, bukan logis. Apalagi pernah terjadi di masyarakat itu bayi dibuang. Berarti anak ini kan punya pertama anak ini menakutkan, memalukan. Pernah juga anak dibuang itu sampai diadopsi oleh orang barat. Ketika dia sudah besar, tetap disuruh mencari orang tua. Kalau kita ambil kesimpulan dari sisi sosial, memang agak berseberangan dengan logika. Tetapi kalau kita melihat dari sudut teologinya, pembalasan anak pada orang tua itu secara esensi bahwa itu balasan Allah. Kenapa? Karena Allah itu mengajak kerjasama dengan orang tua. Iya betul. Maka di ujung ayatnya itu kan Allah berkata anis kurli, bersyukurlah kepadaku. Tapi jangan salah, lanjutannya apa? Wali daika, dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Jadi memang ya keberadaan kita ya karena ibu, karena Allah, Pak. Makanya kita bersyukur juga kepada Allah, juga bersyukur kepada ibu yang telah melahirkan kita, kan begitu. Tanpa ibu kita kan nggak bisa hidup, Pak. Iya. Makanya kan anak lahir tadi yang saya katakan itu kan karena kemauan orang tua, bukan kemauan anak sendiri. Iya, karena kan saat itu kan memang anak nggak punya daya, Pak. Kalau anak punya daya pasti anak mau, Pak. Kalau anak dikasih daya, Pak ya, dikasih kemauan, Pak ya, oh nggak mau aku dilahirkan menjadi wong desa, jadi wong Amerika, nek kokon milih, Pak ya gak iso wong jenenge arep bayi gak punya daya gitu kan. Pasti kemauan orang tua kan begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.